pertama, soal 1. Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kapasitas fiskal yang dimaksud adalah terdiri dari, maka jawaban yang tepat adalah A. Pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Kapasitas fiskal diukur berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil, namun tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu. Soal 2. Diketahui kebutuhan fiskal 100 miliar, kapasitas fiskal 175 miliar, dan alokasi dasar 50 miliar, sehingga dana alokasi umum yang akan dialokasikan adalah sebesar, maka jawaban yang tepat adalah C. 0 miliar. Dana alokasi umum adalah penjumlahan dari celah fiskal ditambah alokasi dasar, yang mana celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurang kapasitas fiskal dan alokasi dasar merupakan jumlah gaji ASN di daerah. Kemudian untuk kapasitas fiskal ini dapat dibagi lagi menjadi pendapatan asli daerah ditambah dengan dana bagi hasil, sehingga dana alokasi umum sama dengan kebutuhan fiskal dikurang pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil ditambah jumlah gaji ASN daerah. Namun karena di soal sudah diketahui kebutuhan fiskal dan juga kapasitas fiskal serta alokasi dasar yang di sini adalah jumlah gaji ASN daerah, maka dana alokasi umum sama dengan 100 miliar dikurang 175 miliar ditambah 50 miliar sama dengan minus 25 miliar. Karena nilainya negatif di sini, maka disesuaikan menjadi 0. Sehingga jawaban yang tepat adalah C. Selengkapnya mengenai perhitungan dana perimbangan, teman-teman bisa perdalam lagi pada PP nomor 55 tahun 2005 tentang dana perimbangan atau Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Soal 3. Pemerintah pusat setiap tahun memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah atau Pemda yang berkinerja baik. Penilaian tersebut diantaranya berdasarkan kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik, serta perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Bentuk penghargaan tersebut berupa, maka jawaban yang paling tepat adalah A. Dana insentif daerah. Dana insentif daerah atau DID adalah bagian dari dana transfer ke daerah dan dana desa yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria atau kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. Soal 4. Kriteria-kriteria di bawah ini merupakan hal-hal yang dilarang dalam upaya meningkatkan PAD, kecuali, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Tidak melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk mendanai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor-ekspor, serta tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Soal 5. 20% porsi dari dana bagi hasil atas penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 WPOP dalam negeri dan PPh pasal 21 merupakan bagian daerah yang dibagi dengan imbangan berapa persen untuk kabupaten kota dan berapa persen untuk provinsi, maka jawaban yang paling tepat adalah E. 60% kabupaten kota dan 40% untuk provinsi. Dana bagi hasil dari penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud dibagi dengan imbangan 60% untuk kabupaten kota dan 40% untuk provinsi. Soal 6. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh gubernur dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi didanai oleh, maka jawaban yang tepat adalah B. APBN. Mengenai pendanaan pemerintahan daerah, apabila dana tersebut dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, maka didanai oleh APBD.
Jika dalam rangka dekonsentrasi, maka didanai oleh APBN, dan jika dalam rangka tugas pembantuan, didanai oleh APBN. Soal 7. Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit ataupun memanfaatkan surplus anggaran disebut, maka jawaban yang tepat adalah B. Pembiayaan. Selengkapnya untuk pengertian-pengertian bisa dilihat pada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Soal 8. Dalam laporan arus kas, pembelian peralatan kantor disajikan sebagai, maka jawaban yang tepat adalah C. Arus kas keluar dari aktivitas investasi. Arus kas keluar dari aktivitas investasi terdiri dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, serta pembelian investasi dalam bentuk sekuritas. Soal 9. Bila mana laporan realisasi anggaran dikatakan defisit, maka jawaban yang tepat adalah D. Realisasi pendapatan LRA lebih sedikit dibandingkan dengan belanja beserta pengeluaran dari pembiayaan dalam APBN atau APBD selama satu periode pelaporan. Defisit APBN atau APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan dan belanja pada tahun anggaran yang sama. Defisit terjadi bila jumlah pendapatan lebih kecil daripada jumlah belanja, sementara dikatakan surplus apabila mengalami kondisi sebaliknya. Soal 10. Kewajiban atau liabilitas jangka pendek wajib dibayarkan dalam waktu, maka jawaban yang tepat adalah D. 12 bulan dari tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika pembayarannya dilakukan maksimal dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Soal 11. Apa saja yang termasuk dalam penyajian lain-lain dalam laporan saldo anggaran lebih? Maka jawaban yang tepat adalah A. Gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi silpa atau sikpa tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan, serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pada pos-pos berikut. Saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain serta saldo anggaran lebih akhir. Soal 12. Contoh dari lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu, maka jawaban yang tepat adalah B. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di antaranya, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah dan lainnya. Soal 13. Pendapatan desa yang bersumber dari pemerintah kabupaten atau kota atas dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau DAU yang merupakan bagian dana perimbangan adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. Alokasi dana desa. Alokasi dana desa atau ADD adalah kewajiban pemerintah kabupaten atau kota untuk mengalokasikan anggaran untuk desa yang diambil dari dana bagi hasil atau DBH dan dana alokasi umum atau DAU yang merupakan bagian dana perimbangan. Sementara, dana desa atau DD merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke desa dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penganggaran negara kepada desa. Dana desa dan alokasi dana desa adalah hal yang berbeda. Soal 14. Lapor manakah yang tidak dibuat oleh SKPD? Maka jawaban yang tepat adalah C. Laporan arus kas. Kepala SKPD bukanlah pengguna uang atau kas, maka kepala SKPD tidak perlu menyusun laporan arus kas. Pertanggungjawaban atas uang atau kas yang ada di SKPD dilakukan oleh bendahara pengeluaran selaku pejabat fungsional. Artinya, selain membuat pertanggungjawaban administratif kepada kepala SKPD, bendahara juga menyampaikan pertanggungjawaban fungsional kepada Bendahara Umum Daerah atau BUD. Hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
bahwa bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh pengeluaran yang dilakukannya. Laporan arus kas disusun oleh PPKD selaku bendahara umum daerah. Soal 15. Di dalam proses penyusunan laporan keuangan konsolidasi Pemda, eliminasi akun resiprokal dilakukan sebagai berikut, yaitu, maka jawaban yang tepat adalah C. Di dalam penyusunan raca gabungan akan dieliminasi antara akun RK PPKD dengan akun RK SKPD. Fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Untuk eliminasi kedua akun tersebut, fungsi akuntansi PPKD mencatat RK PPKD di debit dan RK SKPD di kredit. Soal 16. Belanja pengadaan aset tetap akan dianggarkan dalam, maka jawaban yang tepat adalah C. Belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Soal 17. Indikator yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kemampuan organisasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang adalah, maka jawaban yang tepat adalah B. Indikator solvabilitas. Indikator solvabilitas merupakan indikator menyediakan informasi kemampuan organisasi untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Contohnya, rasio solvabilitas, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio utang per kapita, dan sebagainya. Soal 18. Di bawah ini manakah yang merupakan rumus dari quick ratio? Maka jawaban yang tepat adalah E. Current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Quick ratio merupakan bagian dari indikator likuiditas, yaitu perbandingan antara aset lancar dikurang persediaan dengan utang lancar. Soal 19. Sebuah analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai dari suatu pos pada laporan keuangan dalam beberapa periode dengan tujuan untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan dari pos tersebut merupakan salah satu metode analisis, yaitu, maka jawaban yang tepat adalah E. Analisis tren. Analisis ini digunakan untuk melihat kecenderungan pertumbuhan dari suatu pos, yang mana analisa ini dilakukan dengan cara melihat perkembangan suatu pos laporan keuangan dalam periode lebih dari 2 tahun. Soal 20. Analisa kinerja pemerintah yang dilakukan dengan analisa terhadap indikator-indikator keuangan, diantaranya tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi, merupakan pendekatan analisa kinerja pemerintah dalam tingkatan, maka jawaban yang tepat adalah A. Makro dari perspektif keuangan. Analisa kinerja pemerintah dapat dilakukan dalam tingkatan makro maupun mikro dan dari perspektif keuangan serta non-keuangan. Analisa terhadap indikator-indikator keuangan seperti tingkat suku bunga, tingkat nilai tukar mata uang, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan lain sebagainya merupakan analisa dalam tingkatan makro dari perspektif keuangan. Nah, selengkapnya mengenai materi analisis keuangan, teman-teman bisa lihat pada tayangan saya di sini ya. Oke, sekian dulu pembahasan soal kali ini. Di sini saya ada memberikan 3 soal kuis. Buat teman-teman yang ingin menjawabnya, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Soal 1. Manakah yang bukan titik pengakuan beban pada pencatatan keuangan Pemda? A. Saat terjadi pengeluaran dari KUD. B. Saat timbul kewajiban. C. Saat konsumsi aset. D. Saat terjadi penurunan nilai aset. Atau E. Tidak ada yang benar. Soal 2. Ketika terjadi pembayaran belanja dengan UP oleh bendahara pengeluaran pada SKPD, kapan diakui adanya beban atau aset? A. Saat belanja. B. Saat penyetoran sisa UP. C. Saat menerima UP. D. Pengesahan oleh PA atau KPA. Atau E. Terbitnya SP2D. Soal 3. Manakah dari hal-hal berikut ini yang tidak termasuk dalam bentuk kebijakan keuangan negara berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2020? A. Defisit anggaran melampaui 3% dari PDB selama masa penanganan COVID-19. B. Penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 20%. C. Melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. D. Perseroan terbatas bisa mendapatkan diskon tarif 3% lebih rendah dari tarif yang ditetapkan. Atau E. Menerbitkan pandemic bond dengan tujuan tertentu, khususnya dalam rangka pandemi COVID-19.